Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ucapan Mas Rafka membuatku takut sekaligus baper. Siapapun tolong bawa aku pergi dari sini sekarang juga. Ucapan tegas dari Mas Rafka mampu membuat Mbak Widya bungkam 1000 bahasa. Ia menegang tampak ketakutan. Aku menatap Mbak Widya dengan lekat. Bukannya menatapku balik, ia malah menunduk takut. Bukan karena takut padaku, tetapi takut pada Mas Rafka. Wajar saja, Mas Rafka atasannya. Kulihat Mas Rafka, rahang laki-laki itu mengeras. Wajahnya datar dengan sorot mata yang tajam. Sungguh ia terlihat begitu menakutkan. Ia terlihat begitu kejam. Aku mengedarkan pandanganku. Bukan hanya Mbak Widya yang menunduk, namun semua para pegawai yang menyaksikan juga menunduk. Tidak ada persahabatan dari sorot mata suamiku itu. Aku terus menatapnya, tetapi ia malah menatap ke arah Mbak Widya dengan tajam. Aku terus menatapnya, berharap ia juga menatapku. Benar saja, ia langsung menatapku membuatku tersenyum lebar. Mas Rafka menatapku hangat dengan senyum manis. Aku bernapas lega, Mas Rafka lebih terlihat tampan jika tersenyum. Senyumku semakin melebar saat melihat Mas Rafka perlahan melangkah ke arahku. Aku mendongak saat Mas Rafka tiba-tiba saja berdiri di sampingku sambil mengelus-elus kepalaku. Aku sudah seperti anak kecil yang dipukul oleh temannya. "Kamu gak apa-apa? Ada yang sakit? Luka?" tanyanya sambil memutar-mutar tubuhku. Aku menggeleng sambil terkekeh kecil. "Aku gak apa-apa, gak ada yang sakit juga. Luka apalagi? Gak ada sama sekali. Beneran, aku gak mau kamu kenapa-napa." Aku mengangguk mantap. "Aku gak apa-apa, kamu gak usah khawatir." "Gimana aku gak khawatir, kamu istri aku. Aku gak peduli dia cewek atau cowok. Kalau dia berani mengusik kamu, itu artinya dia udah siap untuk berhadapan sama aku." Ucapan lembut sambil mengusap wajahku. Ucapannya lembut sambil mengusap kepalaku. "Cukup aku yang pernah nyakitin kamu. Orang lain jangan." Mas Rafka berdiri tegap mengedarkan pandangannya ke segala penjuru ruangan. Menatap intens satu persatu karyawannya. "Untuk kalian semua, kalian dengar ini baik-baik. Di samping saya ini namanya Syakila Zahra. Dia adalah istri saya, milik saya, hidup saya, ketenangan saya. Apa yang ada di dirinya adalah milik saya. Jika ada salah satu saja orang yang berani mengusik Syakila, entah itu dengan perkataan atau perbuatan, maka orang itu akan berurusan dengan saya. Saya nggak peduli orang itu perempuan atau laki-laki, tua atau muda, bahkan sakit atau sehat. Selagi dia berani mengusik kehidupan Syakila, berarti dia juga berani mengusik kehidupan saya. Satu hal yang harus kalian tahu, saya paling gak suka ada yang mengusik milik saya." Ucapan dengan intonasi yang tinggi dan penuh penekanan itu menggelegar ke segala penjuru ruangan. Aku menatap para pegawai yang langsung menunduk ketakutan saat mendengar ucapan Mas Rafka. Aku tidak takut, justru aku ingin terbang dibuatnya. "Sekarang kalian semua bubar. Kerjakan tugas kalian masing-masing." Titah Mas Rafka yang langsung dilaksanakan oleh semua para pegawai, kecuali Pak Ahmad, Mbak Indah, Siska, dan Widya. "Dan untuk kalian berdua, setelah jam makan siang, saya tunggu di ruangan saya." Ucapnya pada kedua pegawai perempuan itu. Mbak Siska dan Widya mengangguk kompak. "Baik Pak," ucapnya lalu melenggang pergi. Aku menoleh menghadap Pak Ahmad dan Mbak Indah sambil tersenyum lebar. "Terima kasih Pak Ahmad dan Mbak Indah sudah membantu dan membela saya." Kedua mengangguk kompak. "Sama-sama Bu Syakila," jawab keduanya. Aku beralih menatap Mas Rafka. "Mas, naikkan gaji Pak Ahmad dan Mbak Indah ya. Mereka baik, jujur, disiplin, dan mereka juga membela yang benar," ucapku pada Mas Rafka yang langsung ditanggapi dengan anggukan olehnya. "Makasih sayang," ucapku. Spontan aku mengecup pipi Mas Rafka. Menyadari itu, aku langsung menutup mulutku. Melihat itu, Mas Rafka tertawa kecil lalu mengacak himarku.
Aduh, saya jadi mau pulang, celetuk Pak Ahmad. Aduh, jiwa jomblo saya meronta-ronta. Timpal Mbak Indah. Aku dan Mas Rafka saling tatap lalu tertawa. Mulai bulan depan gaji kalian berdua saya naikkan 2 kali lipat. Pak Ahmad dan Mbak Indah langsung tersenyum lebar dengan kedua mata berbinar. Beneran Pak? Pekik keduanya yang langsung diangguki oleh Mas Rafka. Makasih Pak Rafka. Makasih Bu Syakila. Aku dan Mas Rafka mengangguk sambil tersenyum. Kalian bisa bekerja kembali, ucap Mas Rafka pada keduanya. Pak Ahmad dan Mbak Indah mengangguk lalu melenggang pergi. Ayo, kita ke ruangan aku, ajak Mas Rafka sambil menggandeng tanganku. Aku mengangguk lalu mengikuti langkah Mas Rafka. Di perjalanan menuju ruangannya, ia mengajakku mengobrol. Langkah kami pelan, jadi enak kalau jalan sambil mengobrol. Kamu kok nggak bilang mau kesini? Tahu gitu aku bisa tunggu di luar. HP aku baterainya habis, lupa ngecharge, ucapku sambil menyengir. Aku juga tadi habis ke rumah Umi dan Abi, lupa izin sama kamu. Maaf ya, kalau Umi dan Abi tahu pasti aku dimarahin. Mas Rafka terkekeh kecil lalu mencubit hidungku. Nggak apa-apa, kapan-kapan kita pergi bareng gimana? Kangen juga sama mertua. Aku mengangguk. Umi dan Abi juga tadi bilang gitu. Mereka mau ketemu sama kamu. Oh ya? Aku mengangguk. Ayah dan bunda kamu kapan pulang? Ayah dan bunda kita sayang. Aku menyengir lebar membuatnya gemas dan mencubit pipiku. Maaf lupa, jadi mereka kapan pulangnya? Insya Allah secepatnya. Katanya mereka gak sabar mau ketemu sama menantu. Aku terkekeh kecil. Sejak awal menikah, aku belum pernah bertemu dengan kedua mertuaku. Tetapi bukan berarti aku tidak mengenal mereka. Aku kenal, pernah ngobrol juga, tetapi lewat telepon. Yang aku tahu keduanya sedang di luar negeri, ada urusan pekerjaan yang harus diurus di sana. Obrolan kami terhenti saat sampai di ruangan Mas Rafka. Kami segera masuk ke dalam dan duduk di sofa yang ada di dalam sana. Aku meletakkan kotak bekal makanan itu di atas meja yang ada di hadapanku. Aku bernapas lega sambil menyenderkan kepalaku di bahu Mas Rafka. Suamiku peka sekali, ia langsung memijat pelipisku. Kamu beneran gak apa-apa? Aku mengangguk pelan. Pusing dikit, tadi aku banyak ngomongnya, banyak dengerin dia ngomong juga. Tuh kan kamu pusing, mau aku panggilkan dokter? Aku menggeleng. Kamu gak usah berlebihan sayang, aku cuma pusing, bukan gegar otak. Bukan gitu sayang, aku cuma gak mau kamu kenapa-napa. Iya tahu, tapi beneran kok aku gak apa-apa. Ntar juga pusingnya hilang. Mas Rafka bergumam pelan. Tadi dia ngomong apa aja sama kamu? Dia gak sampai main fisik kan? Aku menggeleng. Enggak kok, dia main mulut doang, ngoceh terus. Tapi aku gak apa-apa kok. Jadi pelajaran juga. Lain kali kalau aku jalan hati-hati. Omongan dia juga kayaknya ada benarnya juga, ucapku diakhiri lirihan pelan. Benar apanya? Dia ngomong apa? Aku menggeleng. Enggak, lupain. Mungkin Mas Rafka tahu apa yang aku rasakan. Ia membenarkan posisi duduknya, memegang kedua bahuku agar aku duduk dengan tegap. Mas Rafka menarik daguku lalu berkata, Hei, dia ngomong apa? Benar ya Mas, aku itu gak pantas buat kamu. Siapa yang ngomong gitu? Widya. Berani banget dia ngomong kayak gitu. Kamu jangan masukin ke hati omongan dia. Nanti aku pecat dia. Kamu tenang aja. Aku punya hati Mas, wajar kalau aku masukin ke hati. Emang benar ya, aku itu gak pantas buat kamu? Mas Rafka menggeleng, kamu pantas buat aku. Pertanyaan itu seharusnya bukan kamu yang ngucapin, tapi aku. Aku yang harusnya nanya, aku itu pantas gak sih buat kamu? Kok kamu ngomong gitu? Aku jahat. Rasanya gak pantas aja aku bersanding dengan perempuan yang baik kayak kamu. Kita itu ibarat langit dan bumi, jauh banget bedanya. Aku menggeleng kuat. Kamu baik, penyayang, bertanggung jawab.
Aku beruntung banget bisa dapetin kamu. Kamu jangan pernah berpikir kalau kamu itu gak pantas buat aku. Aku sedih dengarnya. Kamu gak tahu aja gimana bahagianya aku bisa dapetin kamu. Aku juga sedih dengar kamu ngomong kayak tadi. Jangan pernah ngomong kayak tadi lagi. Aku gak suka dengarnya. Aku pantas kok buat aku. Kamu pantas kok buat aku. Pantas banget. Asal kamu tahu aja ya, aku itu udah cinta dan sayang banget sama kamu. Banget, cinta banget. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku tersenyum manis mendengar ucapan Mas Rafka. Ternyata benar ya, benci bisa jadi cinta. Buktinya kamu dulu benci banget sama aku. Sekarang malah jadi cinta banget. Bucin banget. Ucapku diakhiri gelak tawa. Ketawa mulu di kekehnya lalu mencium pipiku berkali-kali. Aku mengusap mataku. Tawaku reda. Aku lapar. Mau makan sekarang? Mas Rafka mengangguk. Suapin. Dimanja, ucapku sambil membuka tutup bekal makanan itu. Mengambil sesendok nasi goreng lalu mengarahkannya ke mulut Mas Rafka. Buka mulutnya. Mas Rafka langsung membuka mulutnya dan menyantap nasi goreng yang aku suapkan untuknya. Biarin, manjanya cuma sama kamu doang. Aku memutar bola mataku lalu menyuapinya lagi dengan sesendok nasi goreng. Kamu gak makan? Enggak, aku kenyang. Aku masih kenyang. Kenyang karena sarapan yang tadi. Aku mengangguk. Aku gak ngapa-ngapain, jadi masih kenyang. Kamu lapar karena kerja. Sekarang cepat habisin makannya. Makanya gak usah banyak omong. Mas Rafka mengangguk. Aku gak mau maksa. Ya udah, suapin lagi. Aku geleng-geleng kepala melihat tingkah menggemaskan suamiku itu. Seperti anak kecil. Suapan demi suapan berhasil Mas Rafka habiskan. Ia makan dengan lahap entah karena doyan atau lapar. Terakhir, aku terkekeh geli saat Mas Rafka berhasil menyantap suapan terakhir. Habis ye, aku lupa bawa air, ucapku. Di meja kerja aku tuh ada sisa air minum aku. Tolong ambilin dong. Aku mengangguk lalu beranjak dan mengambil air botol yang tersisa setengah dari botol itu. Aku kembali menuju Mas Rafka, hendak memberikannya air minum itu. Ini Mas, astagfirullah, pakiku kaget, refleks, menoleh ke samping. Ada Kak Rizky di sana. Ia datang dengan teriakan mautnya. Aku mengelus-elus dadaku, melihat raut wajah tanpa dosa itu. Kak Rizky menyengir lebar sambil menggaruk tengkuknya. Gila kaget ya? Peletak. Mas Rafka memukul kepala Kak Rizky dengan pulpen miliknya. Bukan hanya Kak Rizky yang meringis, tetapi aku juga. Bisa gak lo kalau bertamu tuh ngucap salam baik-baik, gak usah teriak-teriak. Lo kira ini hutan ha? Ujar Mas Rafka kesal. Sambil mengusap-usap kepalanya, Kak Rizky berkata, iya maaf, ulang ya, assalamualaikum sahabat. Aku terkekeh kecil melihat tingkah Kak Rizky. Waalaikumsalam, jawab kami kompak. Gue duduk ya. Oke, makasih. Rizky langsung melompat ke sofa di samping Rafka. Lagi-lagi aku dan Mas Rafka dibuat kaget olehnya. Mas Rafka mengelus-elus dadanya. Astagfirullah, punya sahabat gini amat. Aku terkekeh kecil. Ini Mas minumnya. Aku menyodorkan kembali air botol itu yang langsung disambut oleh Mas Rafka. Makasih sayang, ucapnya lembut. Minggir loh, istri gue mau duduk, ujarnya ketus pada Kak Rizky. Gak apa-apa kok, aku bisa duduk di sana, ucapku menunjuk sofa yang ada di samping Kak Rizky. Jangan deh, Syakila yang imut seperti marmut. Mas Rafka mendelik tajam mendengar ucapan Kak Rizky. Sembarangan lo kalau ngomong, lo tuh kayak semut plus lumut, ujarnya kesal. Sana deh minggir, gue tampol lo ya. Tanpa basa-basi Kak Rizky langsung melompat pindah ke sofa yang sedikit jauh dari Mas Rafka. Gila, suami kamu kejam banget. Kamu kok bisa tahan sama dia? Mas Rafka menarik tanganku agar duduk di samping kanannya, tentunya berjauhan dengan Kak Rizky. Mas Rafka baik kok sama aku, jawabku.
Tuh denger, gue suami yang baik. Lo gak usah mempengaruhi Syakila ya. Urus aja tuh nikahan lo, jangan jadi pebinor. Bukannya menjawab, Kak Rizky malah menye-menye tidak jelas. Gue baru ingat tujuan gue kesini mau ngasih ini ke kalian. Kak Rizky menyerahkan sebuah undangan berwarna putih kepada Mas Rafka. Datang ya. Mas Rafka menyambutnya dan memperlihatkannya kepadaku. Kami beralih menatap Kak Rizky lalu mengangguk serempak. Insya Allah semoga lancar ya Ki. Insya Allah kami pasti datang Kak. Semoga lancar ya Kak. Kila doain yang terbaik untuk Kak Rizky dan Nadira. Kak Rizky mengulas senyuman. Amin, makasih ya. Kalau gitu gue langsung balik aja. Gue takut ganggu. Kehadiran gue juga gak diharapkan. Bagus tuh, sadar diri. Sana pergi, ganggu mulu hidup lo. Aku mencubit perut Mas Rafka. Nggak boleh gitu, kasihan Kak Rizky. Mau nangis. Syakila baik banget. Tapi adik Syakila nggak usah khawatir, kakak nggak apa-apa kok. Ikhlas aku tuh. Emang udah sering dizolimi aku tuh. Ujarnya dramatis. Mas Rafka mendelik. Najis. Kak Rizky tampak pura-pura menghapus air mata sambil mengelus-elus dadanya. Sudahlah Bambang Taufan Rizky mau pulang. Bye-bye. Assalamualaikum, ujarnya lalu berlari kecil menuju pintu. Waalaikumsalam, jawab Mas Rafka. Aku tertawa kecil. Waalaikumsalam, hati-hati Kak. Kak Rizky berdiri di ambang pintu sambil mengocungkan jempolnya. Siap Dede Syakila. Buk, itu bukan suara pukulan, melainkan suara bantal sofa yang mendarat dengan mulus di wajah Kak Rizky. Mas Rafka pelakunya. Seperti yang diperintahkan oleh Mas Rafka tadi, bahwa Mbak Siska dan Widya disuruh untuk menemui Mas Rafka di ruangannya setelah makan siang. Keduanya datang dengan raut wajah takut. Mereka duduk di hadapan kami dengan kepala yang ditundukkan. Pak Rafka, saya minta maaf atas perbuatan saya, ucap Mbak Siska. Saya juga Pak Rafka, saya benar-benar minta maaf. Timpal Mbak Widya. Kenapa minta maafnya sama saya? Kalian salahnya pada istri saya. Saya akan memaafkan kalian jika istri saya memaafkan kalian. Keduanya langsung menatapku. Bu Syakila, saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau Bu Syakila istrinya Pak Rafka. Mbak Siska berucap lebih dulu. Mbak Widya tidak diam. Ia juga ikut berbicara. Saya juga minta maaf Bu Syakila. Saya juga tidak tahu kalau Bu Syakila istri Pak Rafka. Aku menatap keduanya. Aku tidak tahu mereka ikhlas atau tidak. Sepertinya ikhlas atau tidak meminta maafnya. Maaf tidak bisa bohong. Mata tidak bisa bohong. Tidak ada keikhlasan dan rasa bersalah di sana. Aku melihat keduanya hanya takut dipecat mungkin. Aku tidak tahu, tidak mau berburuk sangka. Aku mengangguk sambil tersenyum tipis. Permintaan maaf kalian saya terima. Bahkan sebelum kalian meminta maaf, saya sudah memaafkan kalian. Saya nggak tahu kalian ikhlas atau enggak minta maaf sama saya. Tetapi setidaknya kalian mau meminta maaf itu sudah lebih dari cukup untuk saya. Saya cuma mau bilang ke kalian lain kali, jaga perkataan dan perbuatan kalian. Mental seseorang itu beda-beda. Nggak semua orang memiliki mental sekuat baja. Saya manusia, saya bisa sakit hati. Jujur saja, saya sakit hati dengan semua perkataan kalian. Tapi ya sudahlah, semuanya sudah berlalu. Saya menjadikan semua perkataan kalian sebagai bahan introspeksi diri. Dan ya, kalian jangan pernah memandang rendah orang lain. Kita semua sama. Kita sama-sama pendosa. Kita sama-sama gak ada apa-apanya. Saya bukan siapa-siapa tanpa Allah. Begitu juga kalian. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan pernah merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain. Allah tidak menyukai itu. Aku menghela napas pelan. Semoga kalian meminta maaf karena ikhlas dan murni dari keinginan kalian, bukan karena terpaksa. Apalagi hanya karena takut dengan atasan kalian. Keduanya saling tatap dengan mata yang berkaca-kaca. Mereka beralih menatap ke arahku. Jujur saja Bu, tadi kami memang tidak ikhlas meminta maaf. Kami meminta maaf hanya karena takut dipecat. Tapi setelah mendengar ucapan Bu Syakila, saya pribadi merasa bersalah banget.
Saya minta maaf Bu, saya salah. Saya minta maaf Bu Syakila, ujar Siska sembari terisak. Aku terkejut mendengarnya. Sejak kapan perempuan itu menangis? Saya juga Bu, saya mengaku salah. Saya minta maaf, saya sadar atas semua kesalahan saya. Mohon maafkan saya juga Bu Syakila, timpal Widya dengan suara bergetar. Apa keduanya menangis? Aku tersenyum tidak enak hati. Kalian jangan menangis. Saya jadi ikut sedih. Saya sudah memaafkan kalian. Saya juga salah. Ucapan saya mungkin menyakiti hati Mbak Siska dan Mbak Widya. Maka maafkan saya juga ya. Keduanya kompak mendongak lalu menggeleng. Jangan minta maaf Bu Syakila. Yang salah kami bukan Bu Syakila. Siska benar. Yang salah itu kami. Kami yang seharusnya minta maaf. Mas Rafka berdeham pelan. Istri saya sudah memaafkan kalian. Lain kali jangan ulangi perbuatan kalian kepada siapapun itu. Tapi maaf sebelumnya, keputusan saya sudah bulat. Saya akan memecat kalian berdua. Kalimat terakhir Mas Rafka berhasil membuatku terkejut. Bukan hanya aku, tapi juga Mbak Widya dan Mbak Siska yang terkejut. Mereka semakin menunduk dan menangis. Aku menatap Mas Rafka sambil menggeleng, memegang lengan tangannya agar ia menarik ucapannya tadi. Jangan Mas, gila mohon, ujarku lirih. Mencari pekerjaan itu sangatlah susah. Setelah dipecat, aku tidak yakin keduanya bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Mereka udah keterlaluan gila. Ucapan mereka bikin kamu sakit hati. Aku gak suka ada yang mengusik ketenangan kamu. Aku memegang tangan Mas Rafka dengan erat sambil menggeleng kuat. Enggak Mas, gila mohon, berikan mereka kesempatan. Aku yakin mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mas Rafka menghela napas. Baiklah, ucapnya membuatku tersenyum lebar. Mas Rafka beralih menatap keduanya yang masih setia menunduk. Mas Rafka berdeham pelan, membuat keduanya mendongak menatap Mas Rafka. Kalian bisa lihat bagaimana baiknya istri saya. Lembutnya hati dia, bisa-bisanya kalian menyakiti dia. Kalau bukan karena permintaan istri saya, mungkin saya sudah memecat kalian. Tapi karena istri saya tidak setuju, maka saya tidak jadi memecat kalian. Tetapi sebagai gantinya saya akan menurunkan jabatan kalian berdua. Aku sontak menatap Mas Rafka lalu menggeleng. Gak usah Mas, Kila gak setuju. Tapi sayang, aku menggeleng kuat. Enggak, Kila mohon. Mas Rafka menghela napas. Baiklah, saya tidak jadi memecat ataupun menurunkan jabatan kalian. Sekali lagi jangan ulangi kesalahan kalian. Keduanya mengangguk kompak. Baik Pak, terima kasih Pak Rafka dan Bu Syakila. Kalau begitu kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersambung. Thank you for watching.